bersama, berkumpul, saling silaturahmi, sharing ilmu di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah ta'ala, dan dalam keadaan diridhai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam terturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, doa beliau minal wabi'an ila yaumil qiyamah. Sebelum itu, di sini mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam penyampaian ada salah kata atau dalam penjelasan ya. Karena kira juga manusia biasa yang terlepas dari kesalahan dan juga lupa. Dan kita juga mau berterima kasih banyak-banyaknya kepada founder, founder besar jajaran admin dan juga member yang telah memberikan waktunya untuk Al-Quran bisa berbagi ilmu kepada antum sekalian pada malam ini. Baik, teman-teman besar, kita langsung aja kita karena kita juga membahas dulu kitab ya teman. Tangan lo ini habis ini jamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rahimahullah ta'ala wa na'ana bihi wa bi'ulumid daraini amin. Kemarin sudah dijelaskan mengenai Allah membasuh wajah, karena kita masih membahas masalah wudhu. Kemudian sudah dibahas bahwasanya membasuh wajah itu bagian daripada wudhu. Setelah asani al-ghusl wajhi langsung lanjut pada asali subuh yang ketiga ini ma'al ini, yaitu membasuh dua tangan sampai dua siku. Oke teman-teman, kalau ada juga atau suara yang agak bising ya, karena di sini juga lagi ada tamu dan ini juga lagi kajian di grup sebelah juga, jadi kebentrok waktunya ya. Di sini Allah ada ini yaitu membasuh dua tangan. Tahu kan dua tangan yang mana dua tangan ya? Gak bisa nih, agak bisa itu ya, buka kamera ya. Ya, Rasul ada ini membasuh dua tangan ma'al mirfaqah ini sampai dua. Ma'al di sini menggunakan arti sampai ya. Ma'al mirfaqah ini sampai dua siku, agak ke atas sedikit gitu ya. Jadi ada lebihannya gitu ya. Kalau misalnya siku itu ditambahin ya minimal 3 jari lah dari atas siku. Lalu bisa baru disebut dengan mirfaqain. Al-yadani bermula kata yadani. Yadani, nah yadani, maksud yadani, tapi di bawah sini adalah al-yadani atau musanna yadin, yaitu dua tangan ya. Jadi yadani adalah dua tangan. Nah, kalau yadun berarti satu tangan. Wal yadu dan bermula itu tangan ya. Logatan menurut bahasa. Jadi tangan itu apa sih menurut bahasa ya? Tangan itu seperti apa itu menurut bahasa? Yaitu min ru'usil asabi'ain, yaitu dari ujung-ujung jari-jari. Min ru'usil asabi'i ya. Pengertian tangan menurut bahasa adalah sesuatu yang ada atau batasannya itu adalah dari ujung-ujung jari-jari. Ini ujung-ujung jari-jari. Jari tahu kan ya? Jari tangan, jari telunjuk, jari kelingking ya, jari jari ya. Ilal katifi sampai siku yang memang benar-benar siku. Sampai siku yang benar-benar siku. Benar-benar siku sampai ya persediaannya itu. Nah, itu kalau menurut bahasa. Dalam sesuatu atau asalnya itu dari ujung jari-jari sampai pada siku. Ya, dari yang bisa dilipat itu bisa dilipat. Itu masuk dimaksud dengan dun atau tangan. Syara'an ya, menurut syara itu apa? Nah, di sini syara'an ya, syarat di sini syarat wudhu ya. Jadi menurut syarat wudhu ini itu adalah min ru'usil asabi'i, yaitu dari min ru'usil asabi'i
Usul asabi'i itu dari ujung jari-jari ila ma fauqal mirfaqaini, sampai di atas dari dua sikus itu. Nah, seperti yang dalam sikus ini kan yang sendian itu ya, bisa itu. Nah, itu kalau dalam hal wudhu itu mirfaqain itu adalah sesuatu yang di antara ukurannya di ujung jari-jari sampai mungkin batasnya itu lebih kayak 3 jari gitu. 3 jari dari atas sikus. Nah, saya paham nggak? Coba di komen teman-teman, bisa dipaham nggak? Ya. Ayo di komen. Bisa dipaham tidak? Tidak. Nanti akan dijelaskan lagi. Teman-teman paham nggak maksud daripada tangan menurut syariat dalam pembahasan wudhu? Bisa dipaham teman-teman? Kalau nggak bisa di komen, kalau bisa di komen juga ya. Yo teman-teman. Atuannya pada kemana ini orangnya? Atau nggak ada yang komen? Kumaha ya? Kurang paham. Kurang pahamnya di mana? Atasnya atau gimana? Yuk sok tuh mangga yang mau bertanya teh. Ayo. Pun kenapa? Ayo atuh sok. Ayo di mana yang belum pahamnya? Sebenarnya ini lebih mudah kalau Wudi itu ya teman-teman ya, diperlihatkan ini boleh ya, kalau kalian hendak berbagi layar silakan. Oke, artinya ini pakai itu ya, ini pakai ini. Sebentar, Ane ambil itu dulu, jaket dulu biar bisa paham lagi teman-teman ya. Agak lama itu. Agak sulit ya. Ya, ada di layar deh, coba. Coba. Iya, teman. Ini karena pakai
bahasanya tadi gitu. Ya, tentang kalau menurut tadi menurut bahasa itu dari sini, dari ujung sini. Kalau menurut bahasa ya, ujung sini sampai sini. Nah, begini. Ini yadun. Yadun kalau menurut bahasa ya, secara global gitu ya, secara bahasa. Dari sampai sini. Nah, bisa dipaham. Bisa dipaham? Bisa dipaham ya? Jadi dari sini sampai sini. Kalau syariat salah wudhu adun itu dari sini sampai sini minimal dikasih tiga jari loh ya, 3 jari dari dari ini, dari sini dikasih 3 jari, dilebihin 3 jari itu kalau menurut syariat dalam masalah berwudu. Jadi kenapa dilebihin 3? Itu kita ada pada bahwasanya di akhirat ini adalah umat Nabi Muhammad yang kalau beribadah itu pasti melebihkan gitu ya. Nah, bukan karena sok apa gitu mbak, tapi memang seperti itu. Ada kemarin ceritanya kayak gitu. Sebenarnya ketika kita berwudu melebihkan di sini itu bisa menjadi penanda bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad. Oke. Bisa dipahami? Bisa dipaham? Ayo dipertanyakan di komen-komen. Tapi kalau kalian nggak komen, nggak lanjut karena aneh takutnya antum nggak paham gitu. Jadi sampaikan lanjut ketika antum sudah paham dan mengerti. Teman-teman, jadi teman-teman kita waktu lalu kita 2 pembahasan loh, gak ada yang komen kayak ini. Atau suara aneh yang kurang jelas atau gimana? Bukan nggak jelas karena ya, karena tadi kan pakai cadar jadi nggak jelas gitu. Sekarang masih nggak jelas. Ya sudah, tidak ada yang berkomen. Kita lanjutkan saja. Wafisyariqati wa nahbihan dan pembahasan masalah tangan ya. Wafisyariqati salah pencurian. Dan seumpama itu pencurian. Ya. Bahas tangan itu kalau dalam masalah itu kan dikisos ya, di apa tuh namanya, dikisos dihukum kalau dikisos itu min ru'usil asabi'i ila kau'ain, yaitu dari ujung jari ilal ku'ain sampai tulang awal lengan yang sejajar ibu jari. Kayaknya itu sampai pergelangan tangan deh. Sampai pergelangan tangan. Itu kalau dalam masalah kisos mencuri ya.
hukum kisos mencuri itu tangan itu adalah dari ujung jari-jari sampai ini wain. Wain ini apa tuh namanya? Ada kan ini di tangan ini kayak benjolan gitu, benjolan di dekat pertangan itu ada benjolan sampai situ. Untuk wain ya, dua benjolan atau dua tukang awal lengan yang sejajar ujung. Bisa dipaham teman-teman? Suaranya kurang jelas lagi. Ayo dong teman-teman, komen dong. Biar anehnya nggak bingung teman-teman gitu loh. Takutnya antum nggak paham tapi lanjut terus gitu. Kalau antum bilang nggak paham nanti bisa aneh ulangi lagi gitu loh. Karena kita belajar itu kalau nggak nanya nggak bakal tahu. Kita kalau cuma sekilas pemahaman kita doang tanpa kita nanya emang bener-bener nanya gitu. Nggak paham gitu. Kalau nggak paham bilang aja nggak paham teman-teman. Jadi aneh semangat juga gitu buat bahas lagi gitu. Tapi kalau misalnya antum ya udah sih nggak paham ya udah nggak apa-apa gitu. Ya itu terserah antum juga sih ya. Aneh cuma bisa bilang gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Udah gitu aja sih. Lanjut ya. Wal mirfaqani dan bermula dua dua siku. Nah, wal mirfaqani dan bermula dua siku. Tasni itu mirfaqat. Tasniyah itu mirfaq, yaitu dua. Jadi maksud dan kata-kata mirfaqani itu adalah tasniyah itu mirfaq, yaitu dua siku-siku. Bikasril mim dengan kasroh mim, ya, wa fathil fa dan fathah fa. Mirfaq itu kasroh mim dan fathah fa. Wa aqsuhu dan sebaliknya. Bi fathil mim wa kasril fa. Dengan fathah mim dan kasroh fa. Bahwa dan bermula itu mirfaqon atau dua siku. Majmu'u azmati yaitu perkumpulan dua tulang. Al-duwi majmu'u azmatayil adudi yaitu perkumpulan perkumpulan dua tulang lengan atas ya. Jadi mirfaqah itu adalah perkumpulan dua tulang di atas dan beroti zira'i dan lengan bawah. Jadi mirfaq itu atau biasa kita sebut siku-siku itu adalah kumpulan antara tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Makanya nanti jadilah sendi siku-siku. Nah, siku-siku. Nah itu kan bisa digerakin ya. Karena itu pertemuan antara tulang atas sama tulang bawah. Bermakna dan bermula makna anna tsalisa bahwasanya pembahasan yang ketiga min furubil wudu daripada fardu wudu ya. Asalisu ya. Kita tadi membahas masalah asalisu qatul yadaini ma'al mirfaqaini. Maksudnya di sini daripada membasuh dua tangan sampai siku itu adalah qatul yadaini yaitu membasuh dua tangan wama dan sesuatu alaihima yang ada di antara keduanya ya. Jadi membasuh dua tangan dan membasuh sesuatu yang ada di antara keduanya. Nah, itu seperti apa? Min sya'arin seperti dari bulu-bulu ya. Kalau tangan tuh pasti ada bulu-bulunya ya. Kita membasuh dua tangan sampai siku itu sama aja dengan kita membasuh juga bulu-bulunya. Basil atin dan bisul misalnya, kalau misalnya ada bisul ya di antara tangan sama siku-siku itu ada bisul misalnya, atau ada jerawat misalnya, atau ada kebanyakan sih bisul ya teman-teman ya, atau kutil lah atau apa ya, itu tetap kita basuh ya menggunakan air. Kalau misalnya tidak memungkinkan maka tayamum. Di sini di bawah tuh ada tulisan dua gitu, ziyadatun fiha kal
azati. Azati ini apa ya, nih lupa. Coba nih cari itu. Wa azfaro dan wa azfaro ini dan kuku. Nah, jadi kuku itu juga termasuk dalam bagian tangan ya, bagian tangan. Nggak ada kukunya kayak mana ya. Jadi itu tetap itu wajib bagi kita untuk menyampaikan air atau membasuh kuku ya, rambut atau bulu, dan juga misalnya semacam bisul ya. Jadi kita wajib untuk membasuh. Watajibu, dan wajib izalatuma, menghilangkan sesuatu, alaihima, atas keduanya. Jadi kita wajib menghilangkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Kayak misalnya ada getah kayak getah. Kita misalnya habis main-main pohon nangka, itu kan ada getahnya teman-teman ya. Lalu getahnya tuh nempel di tangan. Nah, itu harus kita bersihkan dulu ya. Harus kita bersihkan dulu karena getah itu tidak akan masuk air ke dalamnya, teman-teman ya. Jadi kita bersihkan dulu itu getah sampai benar-benar hilang. Kalau misalnya nggak hilang juga kayak mana? Nanti ada juga bekas. Minal ha'ili, daripada menghilangkan penghalang yang ada pada keduanya. Jadi wajib untuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, itu wajib untuk digunakan, seperti itu tadi, getah misalnya yang menempel pada kulit. Kalau wasihi seperti kotoran, al-mutaro kami yang melekat, min ghairi arakin, daripada selain keringat. Sebentar teman-teman. Nah, jadi kotoran misalnya kayak tanah. Nah, itu juga termasuk kotoran ya teman-teman. Itu wajib dihilangkan. Nah, ya seperti tadi getah. Nah, itu termasuk kotoran. Atau misalnya kayak apa lagi teman-teman? Selain getah itu yang bisa buat sampainya air kepada kulit. Selain getah itu apa ya? Jadi kayak kotor-kotoran gitu ya teman-teman ya. Kayak kotor-kotoran. Bentar teman-teman ya. Ini sambil ambil kajian. Seperti kotoran ya, min ghairi arakin, daripada selain keringat. In lam yata'adzar, dan apabila tidak atau apabila susah in lam yata'adzar fasluhu. Nah, jika tidak susah menghilangkannya. Jadi kalau misalnya kotorannya, getahnya atau darahnya itu susah buat dibilangin, maka itu tidak apa-apa ya. Nah, tidak apa-apa untuk tidak dihilangkan. Tapi kita harus tetap ada usaha buat menghilangkannya terlebih dahulu teman-teman. Ya, harus ada usaha buat menghilangkan si kotoran itu dulu. Baru nanti kalau misalnya benar-benar udah nggak bisa, baru dimaafkan atau dimaklum ya. Lalu di sini fa in kana minal aroki, dan apabila sesuatu itu dari arokun atau keringat ya. Jadi sesuatu yang nempel di kulit itu adalah keringat misalnya. Maka di sini au muta'adzaron fasluhu, atau sesuatu itu sangat sulit buat dihilangkan. Nah, lam yadurra, maka tidak memudaratkan atau tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kotorannya, darahnya, atau misalnya getahnya, itu udah kita usahain buat dihilangin, tapi tetap nggak bisa juga gitu hilang, maka sudah tidak dijatuhkan hukuman atau dimaafkan ya teman-teman ya. Dimaafkan. Jadi ya udah sih nggak apa-apa gitu. Kalau mau sholat ya udah sholat gitu ya. Karena memang sudah tidak bisa untuk dihilangkan. Kita juga sudah berusaha untuk menghilangkan, tetapi kotoran tersebut masih nempel. Nah, jadi mau tidak mau dimaafkan ya, atau dimaafkan.
Ya teman-teman, masihkah berdengung suaranya? Ini dasar suara ulumpang kayaknya ya, berdengung. Suara ulun nih kayaknya yang berdengung, soalnya kayak apa yo? Kayak dasar lagi geringan, lagi enak badan. Bentar ya. Kayak apa masih juga. Soalnya asal ada yang awak juga, makanya kayak berdengung sebenarnya. Masih lah. Oke. Ini tentu sudah. Berkata dan demikian itu la taduru tidak memudaratkan syaratud dumal, yaitu kulit dumal ini bisul, kulit bisul. Kan biasanya kalau orang bisulan itu kulitnya ada ketinggalan ya. Nah, begitu pula diperbolehkan adanya kulit bisul ya. Jadi kalau ada sisa kulit bisul itu nggak apa-apa, nggak bisa dihilangkan ya, sakit ya teman-teman ya. Alhamdulillah nggak pernah ngerasain bisulan, cuman mungkin terdengar dari teman-teman, dan kulitnya itu pun kalau disentuh juga sakit. Wa in tahulat izalatuh, dan meskipun mudah untuk menghilangkannya, ya menghilangkan si kulit bisul tadi. Mungkin kayak kelihatan mudah ya teman-teman menghilangkan kulit bisul, tetapi itu tidak apa-apa jika misalnya tidak dihilangkan ya, maka tidak memudaratkan karena kulit itu kan tetap bisa menyerap kepada air. Wa qal yadain bima dukara baqiyal a'zam, apa ini a'dha'u. Dan hukum semacam ini yang berlaku pada kedua tangan juga berlaku pada anggota wudhu yang lain. Nah, jadi hukum misalnya kayak tadi, misalnya ada jerawat, ada bisul, atau misalnya kayak ada penghalang masuk seperti getah atau apa di kaki misalnya. Pokoknya selain tangan itu tetap berlaku ya, seperti di muka atau di kaki ya. Nah, itu tetap berlaku pada bahwasanya kalau misalnya ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit, maka wajib untuk dihilangkan terlebih dahulu, baru kalau misalnya tidak bisa, baru deh kita mengambil itu maksud. Tapi tetap harus ada ikhtiar untuk menghilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pembagian fikihnya kita sampai sini dulu. Besok Rabi'ul syai'in min at-tafsir, itu membahas sesuatu daripada pembagian kepala. Perdana kitab fikih haid ya. Tapi ya teman-teman, kalau kurang stabil soalnya juga di sini agak-agak susah kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil fitr. Benda haid. Di sini karena bukunya kemarin pakai bahasa Indo, maka di sini juga pakai bahasa Indo, nggak ada bahasa Arab teman-teman. Karena ini memang sudah diringkas oleh guru kami Al-Mukarram ya, Haji Muhammad Haidir Ali. Beliau adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Ini guru belajar ini 3 kali kan ya. Beliau tetap mengulang masalah ini ya. Kalau nggak paham kan sehari 2 hari nanti paham, nanti kalau dibahas lagi itu bakal susah lagi. Jadi beliau terus mengulang pembahasan masalah fikih haid. Bab haid itu adalah pengertian haid. Yang pertama adalah pengertian haid. Haid apa sih? Nah, gitu. Kita pasti bertanya-tanya haid itu apa gitu. Haid itu secara bahasa adalah mengalir. Ya, secara bahasa haid itu artinya mengalir. Ya. Darah haid itu kan mengalir teman-teman. Mengalir daripada faraj. Ya, mengalir dari rahim terus turun ke faraj.
artinya keluar. Diucapkan jurang itu mengalirkan air, atau bahasa Arabnya hada al-wadi insa'ala. Itu apa artinya? Nah, bahwasanya jurang itu mengalirkan air, ya. Mengalir kan? Darah haid itu juga mengalir. Nah, lalu secara syariat atau secara syara adalah apa sih pembahasan apa sih maksud daripada haid itu secara syara? Yaitu adalah darah normal. Jadi haid itu adalah darah normal, bukan darah penyakit atau bukan darah misalnya darah atau itu sudah ada pembahasan. Jadi darah haid ini adalah darah normal, ya, atau damu jibilatin, yaitu darah yang normal yang keluar dari ujung rahim atau bisa disebut aqsa ar-rahim, ya. Jadi darah haid itu keluar dari ujung rahim perempuan dengan cara yang sehat. Nah, perempuan itu biasanya sebulan sekali pasti ada haid. Nah, tapi haidnya itu sakit. Nah, apakah itu bisa dimaksud dengan sehat? Maksudnya dengan sehat di sini itu dia itu nggak dalam keadaan yang sakit parah gitu, nggak ada penyakit gitu ya. Haid itu memang sakit teman-teman. Karena apa? Karena gugurnya atau jatuhnya atau terkelupasnya lapisan dinding kotor di rahim. Makanya kalau perempuan haid itu pasti sakitnya luar biasa, ya. Karena apa ya? Karena darah teman-teman, bayangin aja darah keluar. Kalau darah itu apa? Kalau kita pakai kulit itu terkelupas, itu pasti sakit kan? Nah, seperti itu. Perempuan ketika haid, kenapa perempuan itu kesakitan? Ya karena yang apa yang terkelupas itu darah, teman-teman. Di dinding rahim, jadi sakit. Itu sudah wajar. Itu fitrahnya perempuan, ya. Karena ada yang lebih sakit lagi daripada haid. Apa? Yaitu melahirkan. Nah, itu lebih sakit daripada haid. Bahkan sakitnya itu seperti, pernah dengar itu seperti patahnya 40 tulang rusuk. Bayangin aja, patahnya 40 tulang ada di dalam tubuh. Itu setara dengan sakitnya melahirkan. Nah, makanya jangan berani teman-teman. Kan nanti bakal jadi mama lu, bakal ngerti ngerasain gimana sakitnya, gimana ya. Makanya apa tuh namanya, dikasih gambaran aja dulu sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika seorang perempuan haid pertama, haid dan haid pertama, kedua, ketiga, kalau misalnya dari yang haid itu sakit luar biasa, itu ada nanti yang lebih sakit daripada itu. Makanya ketika seorang walidain atau berbakti kepada orang tua itu dianjurkan ibu selama 3 kali kepada ayah. Bukan berarti ayah tidak mulia, bukan. Ayah juga mulia. Ada ayah yang membesarkan kita, mencari nafkah buat kita, ya. Ayah berusaha memberikan yang terbaik gitu. Tapi ada ibu yang melahirkan kita, yang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan kita ke dunia ini, ya. Dengan apa yang berani sama teman-teman, ya, karena kita juga bisa mama nafkahnya sakitnya, ya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala itu kasih dulu lah pemanasannya itu dengan haid, ya. Itu apa satu jalan utama, bukan jalan utama, salah satu uji cobanya, ya, sebelum memasuki jenjang kepada definisinya. Damu jihad darah haid tadi yang normal, ada normal sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Darah haid itu adalah darah normal, ya, dan keluar penyakit. Itu adalah ini haid adalah itu yang ditetapkan oleh Allah pada anak cucu perempuan Nabi Adam, hadis Bukhari. Jadi haid itu adalah sesuatu yang Allah sudah tetapkan kepada perempuan, ya. Allah tetapkan kepada perempuan. Kenapa jadi perempuan gitu? Karena perempuan itu makhluk yang kuat banget, kuat secara mental, kuat secara apa tuh namanya, perasaan, secara fisik, ya.
Makanya perempuan bukan laki-laki. Kalau laki-laki dia haid, bisa jadi bumi di baliknya. Laki-laki nggak saran ya. Laki-laki tuh dikasih cobaan demam gitu. Udah kayak yang udah nulis surat wasiat lah itu dia. Beda sama perempuan. Itu perempuan demam, dia masih bisa masak, masih bisa ini, masih bisa itu. Ya, the power of perempuan. Perempuan itu sebenarnya kuat, rasa kuat. Cuman karena tertutup sama yang namanya tanggung jawab itu ditanggung oleh laki-laki, akhirnya terlihat malah perempuan ini ya kan. Padahal perempuan itu adalah sangat kuat ya. Jadi hal ini sudah memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan, anak cucu Nabi Adam. Ya. Kecuali Sayyidatuna Fatimah Zahra yang memang tidak pernah haid. Bahkan nifasnya beliau itu hanya sekejap mata. Nah, bayangin. Karena apa? Karena Sayyidatuna Fatimah Zahra itu adalah perempuan yang sangat istimewa lah pokoknya. Istimewa. Penghulunya perempuan. Nah itu. Beliau itu. Pemimpinnya perempuan. Sayyidatuna Fatimah Zahra. Bagi perempuan yang ingin meneladani sifat Nabi Muhammad, maka teladan Sayyidatuna Fatimah Zahra maka sama dengan meneladani sifat Nabi Muhammad. Karena ibarat kata antara Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Rasulullah SAW itu kayak udah pinang dibelah dua deh gitu. Ya, pinang dibelah dua. Emang udah kembar gitu loh dari sifat, dari segala macam. Jadi cuma Nabi Muhammad itu untuk panutan misal kepemimpinan laki-laki. Nah, Sayyidatuna Fatimah mungkin untuk ya. Nanti di akhirat itu ada kan ceramah dari Ustazah Halimah terus bahwasanya perempuan yang akan masuk surga pertama dengan sejumlah gerombolan yang sangat besar itu adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra yang mana ketika beliau melintas nanti di surga atau di padang mahsyar atau di siratal mustaqim maka seluruh penduduk di padang mahsyar itu menundukkan kepala saking mulia istimewanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kalau menceritakan tentang Sayyidatuna Fatimah Zahra itu sangat Masya Allah sekali. Bahkan ibaratnya orang yang pendosa berat pun kalau mendengar cerita Sayyidatuna Fatimah Zahra menginginkan untuk bisa seperti Sayyidatuna Fatimah Zahra. Misalnya tidak bisa lah sekelas cobalah sekelas laki-laki. Nggak bisa juga karena misalnya kalau tinggi makanya Rabi Teradawiyah. Beliau menganggap bahwasanya ujian yang Allah kasih beliau adalah tanda cinta kepada Allah, tanda cinta kepada beliau. Jadi kalau sama kita sama Allah itu bilangnya uji terus cinta Allah nih sama kita manusia ya itu ujian bukannya bukan merasa dicintai tapi merasa uji ya bukan seperti itu sedikit ujian lalu sampai kasih tiduran itu tanda Allah sayang kan Allah pengen kita balik lagi Allah. Jangan jadikan ujian itu sebagai tanda bencinya Allah kepada kita. Jangan. Kita husnuzon aja. Allah tuh benci sama dosa kita, bukan benci sama diri kita. Nah, gitu aja. Agar apa? Agar bisa tetap melekat gitu sama Allah. Ya, supaya semakin besar, semakin dekat seseorang hamba itu, maka Allah tuh semakin banyak kecil. Karena itu Allah suka dengerin kamu nangis, dengerin kamu merintih untuk bersabar, merintih untuk belajar ikhlas, merintih untuk bersyukur. Nah, itu Allah suka. Nah, Allah suka. Itu love language apa? Itu intinya. Bahasa cinta Allah kepada hambanya. Tapi kalau misalnya itu kamu enak, lalu lurus aja. Nah, itu perlu ditanyakan itu Allah tuh cinta ya atau kita memang sudah diistidrajkan sama Allah alhamdulillah sama alhamdulillah itu jangan itu terjadi. Nah, kalau seseorang hamba sudah diistidrajkan sama Allah itu harus bakal susah teman-teman ya kayak semacam orang zalim dia dikasih yang dikasih sesuatu yang sangat mudah sesuatunya sangat mudah bisa jadi itu istidrajkan. Dia nggak pernah ngaji tapi hanya berlimpah ya kebaikan selalu dari dia nggak bisa terus dari Allah Subhanahu Wa Taala seorang hamba jadi jangan sampai kita termasuk hamba yang diistidrajkan Allah ya karena itu sangat azab yang pedihnya
Kita terlalu menikmati kenikmatan sedangkan kita sendiri lupa bahwasanya ibadah yang harus kita jalani itu kita tinggalkan, tapi Allah kasih kita nikmat yang kita istidraj oleh Allah. Sampai ke sana ya, jauh kali ini. Dari keluar dari ujung rahim seorang perempuan. Berbeda dengan darah fasad. Kalau darah haid itu keluarnya dari ujung rahim perempuan, ya. Itu darah haid. Berbeda dengan atau darah ya. Itu karena sesungguhnya dari pangkal rahim atau adna rahim perempuan, ya. Jadi kalau darah haid itu keluarnya dari ujung rahim, sedangkan darah fasad atau bisa kita kenal dengan darah penyakit atau misalnya istihadah itu dari pangkal rahim, ya. Keluar dengan cara sehat. Ini untuk darah haid, ya. Jadi darah haid itu keluar dengan cara yang sehat. Si perempuan ini tidak dalam keadaan sakit, misalnya lalu keluar, bukan seperti itu, tapi ini memang tamu bulanan bagi perempuan, ya. Keluarnya bukan karena sakit atau penyakit. Lalu di sini nama-nama haid itu ada 15. Jadi haid itu ada 15, teman-teman. Jadi perempuan ini memang sangat ya, untuk menjadi untuk menjadi itu susah. Karena perempuan ini banyak kali dari haid aja itu dia udah ada 5 loh, 15 loh namanya. Darah haid aja itu. Ya, kamus memahami perempuan itu sangat sulit. Kata Imam siapa itu yang mengatakan bahwasanya memahami darah haid perempuan aja itu butuh waktu 9 tahun lebih. Itu baru tentang masalah darah haidnya, belum lagi moodnya, belum lagi hatinya, ya. Belum lagi kode-kodenya perempuan ini. Sudahlah, perempuan ini juga perempuan, Anda juga ribet. Jadi darah haid itu memiliki 15 nama yang dikumpulkan oleh sebagian ulama dalam ungkapannya. Di sini diungkapkan bahwasanya haid mempunyai 15 nama. Yang 5 adalah haid. Nah, jadi hitung. Yang kedua mahid, yang ketiga mahad pondok ya, mahad. Lalu tamtu, pakai tamtu, ya. Baru ikbar, itu nama sudah, ya kan. Ditambah lagi tamsu. Ini tamsu, beda lagi sama yang pertama tadi adalah tomtu, ya. Tomtu sama ini tomsu, ya. Lalu i'raq, lalu firaq, lalu adza, lalu tahik, lalu darsu, lalu irsu, lalu nifas, lalu per'u, dan i'syar. Nah, ini tadi yang pertama haid, yang kedua mahid, yang ketiga mahad, yang ketiga tomtu. Yang keempat ya, yang keempat tomtu. Yang kelima ikbar, yang keenam tomtu, yang ketujuh i'raq, yang kedelapan firaq, yang ke-9 adza, yang ke-10 dahik, yang ke-11 darsu, yang ke-12 dirasu, yang ke-13 nifas, yang ke-15 qor'u, dan yang 16 adalah isyar. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Untuk lanjutannya adalah masa darah haid. Di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pengingat kita. Karena perempuan ini nanti dikit-dikit katanya kalau keluar darah haid, dikit-dikit keluar darah haid. Tidak, teman-temannya. Ada masanya ketika keluar darah itu bisa disebut istihadah, bisa disebut darah penyakit. Nah, seperti itu. Baik. Kalam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.